Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, sebelum saya mainkan ya, saya tidak lupa menyapa dulu ya buat semua ya, semua sahabat di channel Ruang Batin. Seperti biasa ya, yang berada di luar negeri ya, yang berada di Hongkong ya, salam santun saya buat kalian semua. Yang berada di Singapura, salam santun saya buat kalian semua. Yang berada di Malaysia, salam santun saya. Buat yang berada di Brunei, salam santun saya. Buat yang berada di Taiwan, salam santun saya. Buat yang berada di Malaysia ya, salam santun saya. Dan tetap salam santun saya juga buat semua ya sahabat saya yang berada di Indonesia ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga kalian semua ya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya diberikan keselamatan ya, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, itu yang saya harapkan ya, amin. Oke sobat ya, kali ini ya saya akan melakukan penarikan ya. Saya akan mengambil tema ya, mendeteksi ya apa yang kira-kira kalian pikirkan ya, apa yang kira-kira kalian pikirkan selama ini ya. Nanti caranya akan ada 3 kartu ya sobat ya. Ketika saya sudah menarik 3 kartu ya, dan seperti biasa ya, nanti akan saya tarik energi kalian ya. Nanti yang saya baca ya, itu kalian cocok di kartu yang nomor berapa, bisa ditangkap sobat ya. Nanti kan ada 3 kartu ya, kartu 1, kartu 2, dan kartu 3. Ketika saya bacakan, kalian cocok yang di kartu mana. Mungkin ya saya kasih contoh ya, ketika kalian cocok di kartu 1 ya, itu nanti akan saya tarik 1 energi lagi untuk bisa adanya suatu saran ya. Ketika nanti cocok di kartu 2 sama ya, kartu ketiga juga demikian. Yang jelas setiap kartu nanti akan ada saran ya. Semoga ketika saya mengasihkan saran ya dari tarikan kartu, semoga akan bisa manfaat ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya maksud saya sobat ya. Oke ya, sekali lagi mohon jangan di skip ya agar tidak salah tangkap ya, kira-kira seperti itu. Dan perlu saya jelaskan ya, ini sekali lagi bersifat general reading sobat ya, bersifat umum, bersifat luas ya. Biarpun demikian ya, saya akan mencoba akan bisa resonate, akan bisa tepat apa yang nanti saya baca itu cocok dengan apa yang kalian pikirkan selama ini ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika tidak ada resonate, tidak ada cocok ya, mohon maaf, mohon dimaklumi ya, karena ini bersifat general dan bukan privat ya. Ketika kalian privat itu nanti akan saya bongkar, insya Allah akan ada suatu ketepatan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan melakukan penarikan energi ya dari kalian semua ya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik ya. Saya langsung shuffle sobat ya. Sekali lagi ya, ini ya berlaku ya di 3 hari ke depan ya, terhitung saat ini sobat ya. Bisa nanti dikira-kira sendiri ya, yang jelas di 3 hari ke depan ya, insya Allah akan tepat ya apa yang kalian pikirkan ya. Saya akan acak ya, seperti biasa saya akan mendeteksi ya, mendeteksi energi yang paling terkuat, yaitu yang nanti akan saya ambil ya.
Ya, kurang satu lagi sobat ya. Bismillah. Oke, masing-masing baris ada 3 kartu sobat ya. Nanti yang kartu terakhir nanti kartu saran ya. Oke. Oke ya, saya akan mencoba ya. Saya akan mencoba menarik ya dari energi kalian ya. Semua yang sudah menonton insya Allah energinya akan ketarik ya dan akan bisa resonate ya dengan apa yang nanti saya bacakan ya. Bismillah. Oke, untuk kalian ya yang sudah tertangkap di kartu nomor 1 ya, saya akan buka ya. Saya urutkan ya. Di kartu pertama ada 9 cup ya, ada 9 cup sobat ya, bisa dilihat ya, ada 9 cup sama orang yang duduk ya. Di kartu kedua ada 5 tongkat ya, ini saling menyerang, adanya suatu konflik ya. Di kartu ketiga ada temperance ya, ada temperance ya, bisa dikatakan itu simbol malaikat sedang menuang air ya di cup 1 ke cup yang lainnya. Oke, saya akan bacakan ya urutannya tadi ya. Tadi saya mengatakan urutannya di sini adanya 9 cup ya. Untuk kalian ya yang sudah saya tarik ya tadi energinya ya, yang tertangkap ya di kartu nomor 1 ini, banyak dari kalian yang sedang memikirkan sebuah kestabilan dalam hal pekerjaan. Di sini tertangkap energinya seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya yang mungkin bisa yang mungkin saya tangkap ini, mungkin banyak yang belum adanya suatu keberhasilan ya, mungkin adanya suatu yang belum mencapai target, mencapai sukses dalam hal pekerjaan. Di sini terlihat jelas kalian sedang berpikir, kalian sedang apa ya istilahnya, berfokus lah ya, kalian sedang berpikir juga berfokus dengan hal-hal yang yang istilahnya itu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Terlihat sekali ya ada beberapa dari kalian dari kalian yang adanya suatu bisnis ya, yang adanya suatu bisnis ya, maaf ya, adanya suatu bisnis yang kalian mencoba pikirkan di sini ya. Kalian menginginkan sebuah perkembangan di sini ya. Kelihatannya di sini juga akan bagus ya. Kalian juga akan menemukan sebuah kestabilan ya di kartu yang pertama ya. Di kartu kedua ya adanya 5 tongkat ya, saya tadi menunjukkan ya. 5 tongkat ini artinya kalian harus waspada ya dengan orang-orang terdekat ataupun dengan rekan bisnis kalian, seperti yang saya katakan barusan ya. Ada beberapa ya, tidak semuanya ya, ada beberapa dari kalian yang sedang ingin mengembangkan suatu bisnis ya. Tadi saya mengatakan di sini kalian harus waspada ya, karena akan adanya suatu permasalahan, adanya suatu konflik ya, bisa disebabkan dari teman terdekat kalian ya. Di sini ya harap berhati-hati ya. Bisa saja orang yang kalian percaya ya, orang yang sudah kalian anggap dekat ya, yang sudah kalian anggap, kalian menyerahkan pekerjaannya umpamanya seperti itu ya, ketika kalian adanya suatu bisnis. Dan itu harap berhati-hati ya, karena akan adanya timbul bisa sentimen dan bisa iri hati ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi di sini istilahnya itu ingin mencari suatu kesalahan dari kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Di kartu ketiga ada temperance ya, adanya suatu malaikat ya. Di sini jelas ya, banyak juga dari kalian yang tertangkap energinya. Di sini kalian sedang sangat berhati-hati sekali ya ketika menjalankan suatu pekerjaan ya. Juga banyak tertangkap di sini banyak dari kalian yang ya bisa dikatakan ketika kalian melamar kerja ataupun belum adanya suatu pekerjaan. Nah, di sini tertangkap kalian mempunyai pemikiran jangka panjang ya. Kalian tidak mau terburu-buru, kalian memikirkan
bagaimana ini cocoknya, bagaimana ini untung ruginya dalam hal jangka panjang. Di sini terlihat seperti itu ya. Jadi kalian sekali lagi yang tertangkap di kartu pertama ini kelihatannya kalian sedang adanya suatu beban juga, dan sedang adanya suatu pemikiran-pemikiran, adanya suatu kehati-hatian kalian dalam langkah di sini dalam hal seputar pekerjaan. Itu yang saya tangkap sobat ya. Oke, saya akan tarik ya untuk kartu saran ya. Kartu sarannya seperti apa ya? Oke, di kartu pertama untuk kartu saran ya. Oh ya, di sini kartu saran kalian adanya Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles bisa diartikan ratu ya, ratu duduk sedang membawa koin dan memandang koin ya. Di sini semesta menyarankan ya, hati-hati ya dengan masalah keuangan kalian, karena kalian yang sudah tertangkap di file nomor 1 ya, yang tadi sudah saya bacakan semua. Di sini juga tertangkap energi adanya energi suatu keuangan. Dalam hal maksud saya itu energi yang tertangkap dalam hal keuangan. Di sini kalian harus berhati-hati ya, harus bisa mengontrol antara pemasukan dan pengeluaran, lebih-lebih pengeluaran jangan diboros-boroskan di sini ya. Terlihat seperti itu ya. Kalian ketika kalian diboroskan nanti kalian akan mengalami kesulitan, karena ini terdeteksi akan adanya keperluan jangka panjang ya. Ini ya, akan adanya kalian mungkin jangka panjang ya, adanya suatu rencana-rencana, dan itu membutuhkan keuangan yang besar. Tertangkap kalian di kartu nomor 1, makanya di sini kalian harap waspada ya, harap berhati-hati. Disimbolkan dengan Queen of Pentacles. Ketika kalian berhati-hati, waspada, dan itu yang saya katakan tadi, ketika kedepannya kalian adanya suatu ya, mungkin adanya suatu hajat, adanya suatu keperluan yang membutuhkan keuangan besar, di sini kalian akan tenang ya, di sini kalian akan makmur, akan bahagia karena keuangan kalian sudah siap ya. Begitupun sebaliknya ya, ketika kalian tidak mengontrol ya, ketika kalian adanya suatu hajat, adanya keperluan dadakan yang akan datang yang lebih besar, di situ nanti kalian kesulitan ya. Jadi pesan semesta ya, kartu saran ini menyimpulkan kalian harus waspada ya, harus bisa mengontrol. Ketika kalian bisa mengontrol dan bisa waspada, di sini akan menemukan sebuah kesuburan, karena ini kalau saya tangkap ya, energinya akan berhubungan dengan masa yang akan mendatang ya. Bisa jadi 3 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Yang jelas di sini kalian tertangkap energinya ada suatu keperluan yang besar ya, kira-kira seperti itu ya nantinya ya. Oke ya, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, untuk kalian saya mencoba menarik ya di kartu kedua ya. Oke, langsung saya buka sobat ya, sesuai urutannya ya. Di sini ada 9 ya, ada 9 koin ya. Wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung hinggap di tangan. Kartu kedua adanya Two of Cup ya, laki-laki perempuan sedang memegang cup, atasnya ada love ya. Di kartu ketiga ada Three of Cup ya sobat ya, 3 orang memegang cup, kelihatannya bahagia ya. Oke, saya bacakan. Di sini kalian yang tertangkap tadi ya, saya menarik energi kalian di sini tertangkap. Banyak dari kalian yang menginginkan suatu kestabilan hal keuangan. Ini di file yang nomor 2 ya, ataupun di kartu nomor 2 ya. Ini kalian kalau saya tangkap energinya banyak yang berfokus tentang seputar keuangan. Banyak dari kalian yang berharap tentang adanya suatu cadangan-cadangan keuangan di sini ya. Karena apa? Karena di sini saya menangkap ada beberapa dari kalian yang sedang kebingungan ya, yang terkadang merenungi nasib, bagaimana keuangan saya ini kok seperti ini, bagaimana keuangan saya ini kok tidak adanya suatu peningkatan. Bahkan ketika kalian mendapatkan keuangan, entah itu dari mana ya, mungkin bisa dari kalian selama ini bekerja ya, terus dapat bonus dan bla bla, dan itu kalian rasakan itu cepat habis. Nah, kalian sendiri merasa kebingungan juga. Makanya saya mengatakan barusan, banyak dari kalian yang kebingungan dengan hal-hal keuangan. Biarpun di sini terdeteksi kalian masih stabil ya, kalian masih memiliki ya keuangan biarpun tidak banyak ya, tetapi di sini kalian terkadang masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa menyisihkan uang kalian, untuk bisa menabung dari beberapa penghasilan kalian. Itu kalian di sini kesulitan ya. Maka di sini
terlihat jelas ya adanya suatu lambang ya kalian kesulitan dalam menanamkan keuangan kalian, dalam arti menyimpan ke masalah tabungan bisa ditangkap ya, itu kalian kesulitan juga mengalami istilahnya itu hari-hari kalian itu terus berpikir tentang itu semua, bagaimana cara meningkatkan, itu yang saya tangkap ya. Di kartu kedua ada Two of Cup ya, saya tadi ya menunjukkannya di sini ya. Di sini juga saya merasakan ya dari kalian di sini akan ada beberapa ya pertemuan ya, kalau saya tangkap ya, adanya suatu pertemuan yang berhubungan dengan masalah bisnis, dengan masalah pekerjaan kalian, bisa dikatakan di sini kalian nanti akan bertemu dengan suatu atasan kalian mungkin, terus bertemu dengan orang-orang baru ya, ataupun teman lama yang akan ketemu lagi, dan itu akan membicarakan tentang suatu pekerjaan ya, itu yang saya tangkap ya di kartu Two of Cup ini ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini kelihatannya ketika kalian membicarakan tentang adanya bisnis ya, tentang adanya pekerjaan, di sini kelihatannya kalian ya itu suka, kalian itu senang ya, karena apa ya, mungkin bisa dikatakan ketika kalian adanya suatu komunikasi dengan pihak lain ya, bisa dari bos kalian yang saya katakan tadi, bisa dari orang baru, bisa dari teman lama dulu terus dia muncul. Nah di situ kan samanya kalian istilahnya sharing ya untuk mengembangkan suatu bisnis atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah di sini sama-sama suka, istilahnya sama-sama deal ya, kira-kira seperti itu bisa ditangkap ya. Jadi istilahnya tidak ada berat sebelah ya, sama-sama deal, kalian sama lawan bicara kalian ya itu sama-sama mau, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini kalian juga pasti mempunyai pikiran bahwa kalian juga akan diuntungkan nantinya, kira-kira seperti itu ya. Dan istilahnya itu tidak merugikan kalian, maka di sini disimbolkan Two of Cup ya, adanya suatu permasalahan di seputar pekerjaan tetapi menguntungkan untuk kalian. Di kartu ketiga ada Three of Cup ya, saya tadi menunjukkan ya adanya 3 orang membawa cup ya. Di sini jelas ya sobat ya, ketika kalian waspada, di sini kalian jangan takut ya, mungkin kalian bisa dikatakan ketika kalian akan berhadapan sama bos kalian ya, ataupun orang baru ataupun teman kalian yang berhubungan dengan pekerjaan, di sini disarankan kalian jangan takut ya, ketika mungkin adanya suatu ide ya, adanya suatu ide-ide apa, kalian ikutin saja di sini ya, jangan adanya kebimbangan ya, jangan memikirkan nanti apakah saya untung, apakah saya rugi, jangan seperti itu ya. Yang jelas jalankan dulu ya, karena apa, ketika belum kalian jalankan kalian berpikir yang tidak malah terjadi minus, kira-kira seperti itu ya. Boleh kita istilahnya itu berpikir dulu sebelum melangkah, itu boleh, tetapi kan ketika belum dicoba kan kita nanti ya juga tidak tahu kepastiannya seperti apa. Karena di sini jelas ya tertangkap akan adanya suatu energi bagus ya, akan adanya suatu kecocokan, kesenangan dalam hati kalian ya, kan melambangkan sebuah pesta. Artinya apa, ketika berhubungan dengan pekerjaan ya, dengan orang lain, itu kalian akan merasa senang di sini ya. Yang jelas akan kalian tidak merasa dirugikan di sini, bahkan diuntungkan di sini. Kira-kira seperti itu sobat ya, bisa ditangkap ya untuk kalian yang masuk ke kartu nomor 2 ya. Oke ya, di sini ada suatu informasi tambahan dari sahabat saya ya. Di sini dia mengatakan harap waspada juga ya dengan orang-orang terdekat kalian ya, karena sedang menyoroti kalian ya di faktor pekerjaan. Kalian sedang disoroti ya, kalian secara tidak langsung kalian tidak tahu siapa orangnya, yang jelas kalian dipantau, disoroti ya, dia adanya suatu iri ya, ketika mungkin mendengar kalian sukses ya, akan suatu keberhasilan ya, yang saya katakan tadi ya, kalian sama orang baru atau bos kalian atau teman kalian itu, kalian ketika membina bisnis ataupun membangun sebuah hubungan pekerjaan, di situ kalian akan sukses, dan orang ini akan istilahnya akan mencoba menjatuhkan kalian ya. Itu kalian harus waspada ya, karena informasi dadakan dari sahabat saya, kira-kira seperti itu untuk kalian yang tertangkap di kartu kedua, harus tetap waspada ekstra ya. Oke, saya akan sarannya ya, saya akan tarik kartu energi saran semesta ya, seperti apa ya.
ya. Di sini adanya tulisan Knight of Pentacles sobat ya, bisa dilihat ya, prajurit naik kuda sedang membawa koin atau uang ya. Ada tulisan Knight of Pentacles, artinya apa? Artinya di sini ya, seperti yang saya katakan tadi, kalian jangan ragu-ragu, kalian jangan stuck, kalian jangan diam ya. Harus adanya suatu pergerakan ya, itu tadi ya, ketika mungkin adanya pertemuan dan membicarakan suatu pekerjaan, kalian jangan takut-takut ya, istilahnya ya jalankan saja ya, kerjakan saja, kira-kira seperti itu ya, karena di sini jelas akan adanya suatu kemenangan buat kalian ya, ketika kalian tidak ragu-ragu ya, kalian mau melangkah ya. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah keuangan yang menguntungkan bagi kalian ya, seperti yang saya katakan tadi, adanya Three of Cup, adanya suatu kesenangan dalam hati ya, dan di sini berhubungan dengan adanya suatu keuangan yang akan kalian dapat di 3 hari ke depan ya, ketika mungkin kalian adanya suatu itu tadi ya, bisnis ya, ataupun panggilan dari bos kalian, kalian suruh mengerjakan apa, kerjakan saja ya, jangan memikirkan untung ruginya dulu, karena di sini adanya suatu kabar baik, kabar bagus buat kalian, insya Allah akan ada keuntungan buat kalian ya, seputar keuangan ya di sini ya. Jadi saran semesta di kartu saran ini, kalian jangan bimbang ya, jangan ragu apapun itu ketika ada tawaran kerja yang jelas yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, ambil saja, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, saya akan mencoba menarik untuk saya akan mencoba menarik energi kalian yang masuk ke dalam kartu yang ketiga ya. Oke, langsung saya buka ya. Di kartu pertama ada The Hermit ya, ada Pak Tua ya, sedang berjalan di gelap malam membawa tongkat dan membawa lampu ya sobat ya. Di kartu kedua ada 6 cups ya, dalamnya cup atau dalamnya piala itu ada bunga ya, terus seseorang laki-laki memberikan sama perempuan atau wanita. Di kartu ketiga ada The Emperor ya, The Emperor ya, raja tua duduk ya, The Emperor. Oke, saya bacakan ya sesuai urutannya. Di sini saya tadi mengatakan ada The Hermit sobat ya. Yang pertama ya, di sini jelas ya, kalau saya tangkap energi dari kalian banyak adanya suatu kebingungan ya, suatu liku-liku hidup ya, bisa seputar pekerjaan dan bisa asmara di sini ya, tertangkap jelas ya, kalian sedang adanya kebingungan akan itu ya. Ingat ya, 2 ya yang tertangkap kuat di sini, kalian adanya kebingungan, yang satu asmara, satu masalah pekerjaan, itu yang tertangkap di sini. Kalian mencoba untuk bisa melawan itu semua, kalau saya rasakan ya dari tarikan energi, banyak dari kalian yang mencoba, biarpun kalian dihantam liku-liku, di sini kelihatannya kalian banyak suatu perjuangan ya, banyak juga suatu doa-doa ya, banyak suatu istilahnya itu pergerakan, dan di sini kelihatannya kalian tidak mau stuck ya, biarpun kalian sudah merasakan ini mungkin adanya ujian ya, itu tetap kalian jalankan dan itu bagus sobat ya. Artinya apa? Di sini kalian terlihat pantang menyerah, biarpun liku-liku ya, biarpun ibaratnya dalam kegelapan itu kalian masih mau ya, masih mau berjalan ya. Mungkin kalian juga akan menggunakan pemikiran kalian ya, secara pemikiran, secara energi rasa, untuk bisa melewati fase-fase sulit, untuk bisa melewati fase-fase ujian. Itu yang saya tangkap ya, karena di sini terlihat jelas banyak dari kalian ya yang adanya suatu liku-liku yang berat ya, kalau saya rasakan ya, masalah asmara dan pekerjaan di sini ya. Bisa juga kalian di sini dihantam dengan adanya suatu pertemanan dekat ataupun orang-orang lain yang tidak suka sama kalian dan kalian merasakan semua itu. Ya kira-kira seperti itu. Tapi bagusnya di sini apa? Baiknya di sini ataupun bagusnya di sini, kalian mau berusaha untuk bisa keluar ya dari itu semua dengan cara itu tadi. Kalian mencoba menggunakan pemikiran kalian, mencoba untuk menggunakan perasaan kalian bagaimana untuk keluar dari itu semua. Bagus ya. Karena adanya suatu semangat di sini. Di kartu kedua tadi saya mengatakan ada 6 ya, ada 6 cup ya. Di sini jelas ya, ada hubungannya dengan The Hermit ya, ada hubungannya dengan The Hermit. Di sini kalian harus waspada dengan orang-orang dekat kalian ya. Di sini kelihatannya akan ada beberapa yang iri ya sama pekerjaan kalian ya. Kelihatannya dia di depan kalian baik ya, bisa saja membantu kalian ya, seumpamanya kan seperti itu, bisa saja membantu kalian ya, bisa saja memberi nasihat-nasihat ya, bisa saja dia ini seolah-olah
merasa prihatin sama kalian, itu cuma luarnya saja. Kalian jangan terbohongi ya, kalian jangan tertipu adanya orang toksik ini ya, karena di sini jelas adanya seseorang yang toksik yang kurang baik sama kalian. Terlihat luarnya saja baik, tetapi hatinya di sini kelihatannya mempunyai rasa iri hati ya, mempunyai rasa ingin menjatuhkan kalian, ingin menjebak kalian ya. Kalian di sini harap waspada ya, kira-kira seperti itu ya, karena energinya kuat ya. Oke ya, kalau saya tangkap energinya kuat, ini orangnya tidak jauh ya dari kalian ya, yang jelas orangnya kenal ini sama kalian ya. Harap waspada ya untuk kalian ya. Ketika mungkin kalian memberikan sesuatu itu, kalian harus juga waspada ya. Kelihatannya di sini memang dia menerima, tetapi di dalam hatinya dia makin marah ya, seolah-olah kalian merendahkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Harap berhati-hati, yang jelas harap berhati-hati. Di sini di kartu kedua ada The Emperor ya, saya tadi ya menunjukkan ada raja tua duduk di sini. Kelihatannya kalian harus berfokus ya tentang masalah pekerjaan, juga tentang masalah pertemanan ataupun tentang masalah asmara, bisa seperti itu ya, karena saya tadi menangkap yang terkuat energinya kalian yang tertangkap di kartu nomor 3 ini. Yang paling dihantam banyak liku-liku yaitu seputar asmara dan pekerjaan. Di sini adanya The Emperor ya. Tadi saya mengatakan ya, adanya raja tua duduk, yang artinya kalian harus disuruh waspada ya, disuruh berfokus dengan permasalahan yang bernafaskan asmara, juga yang bernafaskan tentang pekerjaan ya. Jangan sampai lengah kalian ya. Kalian harus disuruh berpikir dewasa lagi ya, dengan cara kalian ya, baik itu dengan secara pemikiran kalian, dengan menggunakan perasaan kalian ya, atau hati kalian, apapun itu. Yang jelas di sini ditekankan kalian harus mempunyai rasa kedewasaan ya, rasa waspada yang sangat tinggi, kira-kira seperti itu, agar jangan sampai kehidupan kalian itu yang baik ya akan istilahnya akan runtuh gara-gara orang yang toksik, orang yang sentimen sama kalian ya. Kalian harus waspada ya. Oke ya, karena di sini menyimbolkan raja, ibaratnya ketika kalian bisa berpikir waspada ya, bisa berpikir secara tua, secara jernih, di sini kalian akan naik ya, istilahnya derajat kalian akan naik ya. Apa yang menjadi kesulitan kalian akan lepas dari itu semua ya, karena raja ini menunjukkan suatu kesuburan ya, suatu ya apapun dia punya karena dia raja, kira-kira kan seperti itu sobat ya. Oke, saya akan tarik energi saran dari semesta ya. Energi sarannya seperti apa untuk kalian yang tertangkap di kartu ketiga. Di sini adanya King of Cup ya, adanya raja duduk sedang membawa cup ya, seperti yang saya katakan tadi ya, tepat ya. Di sini jelas ya, kalian harus benar-benar disuruh waspada ya dengan pekerjaan kalian ya, dengan orang-orang sekitar kalian. Di sini kalian harus waspada karena di sini terlihat istilahnya itu pesan semesta memberi saran, ketika kalian lengah ya, ketika kalian ceroboh, nanti kalian akan sulit sendiri ya, nanti kalian akan pontang-panting sendiri, nanti kalian tidak akan menemukan sebuah keberhasilan ya. Di sini disarankan apapun itu, apapun yang terjadi istilahnya itu jangan terlalu mudah percaya sama orang ya, kira-kira seperti itu. Ketika kalian mempunyai prinsip seperti itu, di sini akan bagus ya, di sini akan bagus, akan adanya tanda-tanda sebuah kemenangan buat kalian, sebuah kesuksesan buat kalian ya, karena di sini melambangkan kedua-duanya melambangkan raja ya. Cuman The Emperor ini raja tua, dan yang pesan saran semesta ini menggambarkan raja yaitu masih muda ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini jelas ya, kalian harus berhati-hati sekali dengan orang-orang terdekat, harap diteliti, harap lebih kalian fokuskan lagi siapa sahabat kalian, siapa orang-orang terdekat kalian ya. Jangan asal percaya, apalagi kalian tidak mengetahui istilahnya itu, kalian tidak mengetahui lama tidaknya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin di sini kalau saya tertangkap ya, adanya suatu pertemanan tetapi masih baru sudah kalian percaya ya,
kira-kira seperti itu yang saya maksud ya. Jadi kalian harus bisa melihat secara jangka panjangnya dulu ya, seberapa lamakah kalian adanya suatu pertemanan, kira-kira seperti itu ya. Istilahnya jangan keburu ya, nanti kalian masih dapat berapa minggu ya, hitungan minggu kalian sudah percaya banget, apapun rahasia kalian sampaikan, apapun pekerjaan kalian utarakan semua ya, keuangan kalian, jangan seperti itu sobat ya. Karena di sini benar-benar akan terjadi sesuatu yang buruk ketika kalian tidak bisa waspada, tidak bisa fokus, tidak bisa meneliti siapa teman kalian, siapa teman dekat kalian, siapa orang-orang yang di sekitar kalian, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya tarikan energi ya dari saya ya. Kalian sudah saya tarik energinya. Ketika kalian yang merasa saya sudah membacakan, kalian merasa cocok di kartu pertama ya silakan. Masalah kartu saran tadi silakan kalian jalankan ya, sama. Ketika kalian cocok di kartu kedua, silakan jalankan saran tadi. Ketika kalian cocok di kartu ketiga, ya silakan kalian jalankan ya. Semoga dengan adanya suatu informasi dari saya ya, apalagi saya menarik sebuah energi dari kartu saran dari semesta untuk kalian, itu kan artinya apa? Artinya kalian harus bisa berpikir secara jauh lagi ya, berpikir secara jernih ya, apakah betul, apakah salah kata-kata saya itu, kembali lagi sama kalian ya. Sekali lagi saya tidak memaksa kalian harus menurut saran saya, tidak. Karena apa? Karena ini tarikan energi kartu ya, seperti itu ya. Saya istilahnya itu membacakan sebagai perlambang, sebagai petunjuk-petunjuk saja, kira-kira kan seperti itu ya. Semoga akan bisa resonate, akan bisa tepat apa yang sudah saya baca, itu yang kalian rasakan ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya pembacaan kartu dari saya ya. Sekali lagi semoga manfaat ya, yang pembacaan yang baik jadikan semangat dan motivasi ya, semoga manfaat buat kalian. Yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Tidak lupa tetap saya doakan buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Semoga ketika kalian menghadapi suatu masalah, baik yang nyata maupun yang samar, kalian akan dimudahkan, akan selalu dituntun untuk menemukan solusi-solusi dengan cepat ya. Ketika kalian sakit ya, kalian akan diberikan kesehatan secara lahir batin maupun jasmani dan rohani ya. Semoga juga kalian akan diberikan keselamatan di dunia wal akhirat. Dan satu poin penting, semoga apa yang sudah kalian impikan, yang kalian harapkan bisa terwujud dengan sukses dan dengan cepat. Semua itu atas izin Sang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya Dani Kasyaf ya. Saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.